Setiap sistem yang mengalami beban puntir dan turunannya seperti beban bending dan beban tekuk pasti akan mengalami gaya momen atau kopel. Salah satu syarat terjadinya momen dan kopel adalah sistem mengalami benda tegar. Benda tegar artinya benda atau elemen yang tidak berubah bentuk ketika dikenai pembebanan. Nah, seperti pada contoh di layar, sebuah penghapus terbuat dari karet. Nah, ini ketika dikenai pembebanan, baik beban puntir atau tekuk, maka dia akan lentur, sehingga dia tidak memiliki kekuatan momen atau kopel. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Sebagai contoh momen dan kopel adalah ketika seorang mekanik memperbaiki atau mengencangkan roda dengan kunci roda. Nah, kalau kunci roda itu diputar bersama-sama, maka akan terbentuk kopel. Jadi kopel itu kombinasi dua buah gaya yang besar, yang sama besar, garis aksi sejajar arah saling berlawanan. Nah, itu kopel. Nah, sedangkan momen itu kecenderungan suatu gaya untuk memutar benda tegar sekitar sebuah sumbu diukur oleh momen gaya terhadap sumbu tersebut. Sehingga di situ ada kunci momen. Nah, kunci momen itu untuk mengukur, mengencangkan baut dengan besar momen tertentu. Nah, untuk satuan dari momen adalah Newton meter atau Newton milimeter. Nah, karena momen itu pada dasarnya adalah gaya dikalikan jarak. Jarak yang dimaksud di situ adalah jarak yang tegak lurus terhadap gaya yang bekerja. Ya, jadi misalkan di situ ini berputar, sebuah disk berputar. Nah, maka di sini akan terjadi momen sebesar F-nya, gayanya, dikalikan dengan jarak. Nah, lebih mudahnya seperti ini. Sehingga ini ada titiknya di sini, jaraknya ini, gayanya ke sana. Nah, maka untuk membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku, maka gaya ini harus diperpanjang. Diberi garis bantu. Lalu di sini juga sehingga akan membentuk sudut 90 derajat. Nah, sudut yang 90 derajat inilah jarak yang bisa diperhitungkan untuk mencari momen. Jadi D itu adalah jarak yang tegak lurus terhadap F. Terkait dengan momen ada teorema Warikman. Momen dari sebuah gaya terhadap suatu titik adalah sama dengan jumlah momen dari komponen-komponen gaya terhadap titik yang sama. Sehingga di situ akan terjadi momen sigma penjumlahan dari R kali F. Ya. Jadi R kali F. Sedangkan untuk kopel ya. Jadi kopel itu berpasangan. Jadi momen yang berpasangan itu kopel. Rumusnya sama ya. Jarak kali gaya yang bekerja. Nah, ini sebagai contoh untuk kopel. Di situ ada dua gaya F dan F aksen. Sedangkan titik tangkapnya A di sini, ini jarak yang tegak lurus. Ya, maka terhadap F aksen, maka di situ akan muncul momen F aksen kali D2. Ya, arahnya searah jarum jam. Terhadap F itu ada F dikali D1. Arahnya berlawanan arah jarum jam. Kalau yang searah positif,
yang berlawanan negatif. Nah, sehingga kalau disederhanakan menjadi F sama dengan M sama dengan F kali D. Jadi kalau F aksen searah itu diberi tanda minus. Kalau ini minus ya. Kalau ini minus, yang berlawanan positif. Nah, ini ada satu contoh pada sebuah konstruksi akan mengalami beban 800 Newton, arahnya ke sana membentuk sudut 60 derajat. Berapakah momen yang terjadi terhadap B? Terhadap B di sini. Nah, posisi F itu di titik A. Nah, yang ditanyakan adalah momen yang berada di B. Nah, sehingga gaya ini akan membentuk momen ya yang disebabkan oleh batang ini dan batang ini. Yang pertama kita uraikan dulu terhadap X-nya. Ini X, ini Z. Setelah kita uraikan, maka Fx-nya sama dengan F cos 60. Oke, saya kira sudah jelas apa yang kita bahas di pertemuan yang terdahulu untuk mencari Fx ini ya, F yang searah sumbu X dan Fz, F yang searah sumbu Y dengan cara diuraikan. Sehingga ketemu Fx-nya sama dengan F cos 60 sama dengan 800 cos 60 sama dengan 400 Newton. Fc-nya juga sama, menggunakan sinus 60, ketemunya 693 Newton. Nah, untuk mencari momen di titik B, ya, yaitu Fx dikali AC, MBX. Ini untuk M pada PX, MBX yang arah X, arah ini ya, untuk gaya ini. Nah, momen yang bekerja pada ini adalah gaya yang tegak lurus. Ini gayanya tadi 400, lalu AC jaraknya adalah ini C-nya di sini. Jaraknya adalah 160. Ini kalau dibuat meter menjadi 0,160. Ini momen yang terjadi pada BX searah X. Sedangkan terhadap gaya ini itu karena sejajar maka tidak ada. Momennya adalah 0. Ya, momennya adalah 0. Ya, sehingga ini sebenarnya plus 0 untuk momen terhadap di daerah ini yang jaraknya ini. Karena gayanya jaraknya 0. Sehingga yang ada hanya Fx kali AC. Lalu untuk M BY, momen terhadap sumbu Z di sini ya. Maka jarak yang tegak lurus adalah ini BC. Jaraknya 200, 0,2 meter. Nah, untuk yang ini tidak diperhitungkan ya karena gayanya kalau diperpanjangkan dari sini gayanya. Nah, sehingga ketemu MBX dan MBY. Sehingga MB-nya ya itu dengan dijumlahkan. Tadi untuk MBX itu 64 ya, 64, MBY 138,6. Nah, kalau diamati arahnya, jadi ini untuk MBX-nya arahnya searah jarum jam, sedangkan untuk yang MBY ini juga searah jarum jam. Sehingga untuk tandanya adalah positif. Sehingga MB itu tinggal dijumlahkan. 64 plus 138,6 sama dengan 202. Nah, ini untuk arahnya adalah searah jarum jam. Contoh yang berikutnya adalah pada sistem yang mengalami beban 300 Newton,
sudutnya 20. Nah, ini juga diuraikan terhadap XY-nya terlebih dahulu. Nah, tentukan berapa gaya yang terjadi pada titik 0. Momen, artinya momen yang gaya yang terjadi pada di titik ini itu berapa momennya. Nah, dengan persamaan ini, maka Fx sama dengan 300 sinus 20, sudutnya ini 20, sehingga M0 ya adalah Fx kali 3. Fx kali 3. Nah, karena ini sudah membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini jaraknya 3, gayanya ke sana. Ini sudah membentuk sudut 90 derajat, sehingga tinggal dikalikan Fx kali 3. Ini untuk contoh yang lain. Nah, ini ada batang AB panjangnya 80 mm, momen gaya di B, momen gaya di B akibat gaya 300. Nah, ini momen di B-nya ini berapa ini? MB-nya. Nah, ini juga diuraikan terhadap X dan Y. Ada dua cara, ya. Cara yang pertama, ini F-nya, kalau diuraikan menjadi Fx-nya ke sini, Fz-nya ke sini. Atau bisa juga Fz-nya disejajarkan dengan batang. Nah, bagaimana? Ini tadi saya katakan untuk sumbu XY itu tidak selalu tegak lurus seperti ini. Bisa disesuaikan dengan sistem yang bekerja. Nah, kalau ini disesuaikan dengan sistem yang bekerja, Fz-nya di sini, Fx-nya ke sana. Nah, ini yang mau ditanyakan momen di titik B. Nah, kalau momen di titik B, maka jarak yang tegak lurus adalah, kalau ini Fx-nya, maka jaraknya adalah ini. Jaraknya adalah ini, batang ini. Tapi kalau menggunakan Fx ini, maka jarak yang tegak lurus adalah yang di sini. Jarak ini. Bukan jarak batang ini, bukan. Nah, kamu tinggal memilih mau cara yang pertama atau yang cara kedua. Nah, kalau cara yang kedua, kita tinggal menggunakan panjang batang ini sebagai jaraknya untuk dikalikan dengan Fx. Tapi kalau yang cara pertama, jaraknya belum diketahui. Karena jaraknya adalah ini. Nah, sedangkan batangnya itu bukan jarak yang tegak lurus terhadap gaya. Karena antara batang dan gaya itu membentuk sudut 30. Nah, ini cara yang pertama itu harus mencari jaraknya terlebih dahulu. Kalau momen itu jarak yang tegak lurus dengan gaya yang bekerja. Nah, kalau belum tegak lurus, maka dicari jarak yang tegak lurus. Ya, dengan cara menguraikan gayanya atau jarak yang mau dibuat sudut 90 derajat tersebut. Baik, itulah cara untuk menentukan momen dan gaya yang bisa kamu perdalam lagi dengan mempelajari soal-soal yang sudah ada di video ini. Terima kasih.